Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Di sini saya bersama teman saya, Rizkyatun Hasanah, akan menjelaskan tugas UTS Cloud Computing tentang Microsoft Azure. Microsoft Azure adalah sistem operasi Microsoft untuk awan yang memungkinkan aplikasi Anda diperbesar dan diperkecil tergantung tuntutan bisnis. Dengan Microsoft Azure, Anda dapat membebaskan pengembang mengasah kreativitas pada platform yang telah berbicara dengan bahasa mereka, .NET, PHP, Java, atau Ruby. Kemanapun kreativitas membawa mereka, lewat bahasa yang mereka butuhkan, dari tempat manapun yang mereka pilih, mereka senantiasa memiliki kekuatan. Ditambah dengan model bisnis bayar sesuai penggunaan, Anda tidak akan menyia-nyiakan uang untuk layanan yang Anda kira Anda butuh namun tidak pernah terpakai. Ini adalah situasi menguntungkan bagi kedua belah pihak. Microsoft Azure, platform aplikasi berbasis cloud buatan Microsoft yang berguna untuk mengembangkan, mengelola, dan hosting aplikasi offsite. Microsoft Azure seperti Cloudflare yang mengatur berbagai server di data center Microsoft. Microsoft Azure biasa digunakan untuk membuat, mengembangkan, dan menjalankan aplikasi web yang berjalan di data center milik Microsoft. Di sini saya akan menjelaskan layanan Azure yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, kita harus membuka atau masuk ke dalam Microsoft Azure terlebih dahulu. Kemudian, kita bisa melihatnya di kategori di All Service. Kemudian, saya akan menjelaskan kategori Compute Service. Compute Service merupakan layanan compute service Di sini saya akan menjelaskan layanan Azure yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, kita harus masuk ke dalam Microsoft Azure terlebih dahulu. Kemudian kita klik All Service. Dan yang pertama saya akan menjelaskan Compute Service. Layanan Compute Service mencakup virtual machines, containers, dan serverless computing termasuk microservice. Fungsi utama layanan ini adalah calculation, executive logic, dan running application. Contoh layanan dalam Azure yaitu ada virtual machine skill sets, app service, batch accounts, virtual machine classic, function, application, container instance, dan masih banyak lagi yang lain. Setelah itu, cloud storage. Layanan penyimpanan cloud ini termasuk disk yang terpasang pada virtual machine yang lebih terstruktur, seperti vault, search, atau database, yang semua itu dapat diekspand dan sering sukanya. Contoh layanan dalam Azure adalah Storage Account, Recovery Service Vault, Storage Account Classic, Store Simple Device Manager, Storage Explorer, Storage Sync Service, dan masih banyak lagi yang lainnya. Setelah itu, networking. Layanan networking memungkinkan kita membuat private network di dalam on-premise environment dan mengkonfigurasi serta mengontrol lalu lintas traffic keluar masuk dari Azure secara efisien, membantu mengoptimalkan kinerja dan skalabilitas aplikasi. Contoh layanan dalam Azure yaitu Virtual Network, CDN Profile, Network Switcher, Network Interface, Public IP Prefetch, Route Tables, aplikasi Security Group, dan masih banyak yang lain. Selanjutnya, saya akan membahas mobile. Azure memungkinkan pengembang untuk membuat layanan backend seluler untuk iOS, Android, dan aplikasi Windows dengan cepat dan mudah.
Fitur yang digunakan untuk menekan waktu dan meningkatkan risiko proyek seperti adding corporate check-in dan kemudian menghubungkan ke sumber daya lokal seperti SAP, Oracle, SQL Server, dan SharePoint yang mana sekarang mudah untuk dimasukkan. Fitur yang terdapat pada Azure yaitu Application Service, Power Platform, dan Notification Hubs. Selanjutnya, saya akan membahas database. Azure menyediakan beberapa layanan basis data untuk menyimpan berbagai jenis dan volume data. Dan dengan konektivitas global, data ini tersedia untuk pengguna secara instan. Contoh layanan dalam Azure yaitu ada Azure Cosmos Basis Data, SQL Database, Azure Database, SQL Server, Azure Database Migration Service, SQL Server Streets Database, SQL Elasticsearch, Azure SQL, Database for MySQL Server, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini bisa dilihat ke bawah juga. Setelah itu saja dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang kategori dari Microsoft Azure. Yang pertama ada Service Web. Memiliki pengalaman web yang hebat sangat penting dalam dunia bisnis saat ini. Azure mencakup dukungan kelas 1 untuk membangun dan menghosting aplikasi web dan layanan web berbasis HTTP. Nah, ini merupakan layanan dari service web. Kemudian AI dan machine learning. AI termasuk pembelajaran mesin dan layanan kognitif yang pre-built. Layanan ini membantu kita mencari dan menganalisis data yang ada untuk memperkirakan perilaku, hasil, dan tren di masa depan. Prediksi tersebut bahkan dapat digunakan untuk membuat perangkat yang absen lebih pintar. Dan ini merupakan layanan pada service AI machine learning. Kemudian selanjutnya ada integration. Sebuah integrasi aplikasi logika dan bus layanan menghubungkan aplikasi dan layanan dan memungkinkan alur kerja untuk membantu proses bisnis. Dan ini merupakan layanan service dari integration. Kemudian ada security. Keamanan diintegrasikan ke dalam setiap aspek Azure, termasuk penyerapan fitur dan pemantauan intelijen keamanan global. Dengan Azure Identity Management, kita memiliki kontrol ketat terhadap siapa yang memiliki akses ke setiap layanan dan data-datanya. Ini merupakan layanan pada service security. Kemudian yang terakhir ada DevOps. DevOps atau Deployment and Operation menyatukan orang, proses, dan teknologi mengotomatisasi pengiriman perangkat lunak untuk memberikan nilai terus-menerus kepada pengguna. Dan ini merupakan layanan yang ada di service DevOps. Microsoft Azure mempunyai keunggulan, yaitu Windows Azure menawarkan kekuatan, kemudahan, dan kehandalan platform komputasi awan yang memungkinkan Anda terfokus pada peluang bisnis tanpa terbentur halangan operasional. Windows Azure juga menawarkan lingkungan yang fleksibel dan familiar untuk menciptakan aplikasi dan layanan awan. Anda dapat mempersingkat waktu untuk memasarkan dan mengadaptasi agar sejalan dengan pertumbuhan permintaan. Terdapat dua buah key properties yang membuat Windows Azure unggul dibandingkan kompetitornya, di antaranya. Yang pertama ada resource elasticity. Kita dapat melakukan penyesuaian resource yang dibutuhkan secara real-time oleh suatu aplikasi yang berjalan. Sebagai contoh, apabila suatu aplikasi hanya tinggi trafiknya pada waktu-waktu tertentu, misal aplikasi pemilu,
maka tentunya kebutuhan resource hanya tinggi pada saat tertentu saja. Oleh karena itu, kita dapat melakukan setting resource dengan menggunakan resource rendah pada saat jumlah akses rendah dan meningkatkan kapasitas resource apabila sedang mencapai peak time. Yang kedua ada geo-aware. Windows Azure berjalan di atas data center Microsoft yang tersebar luas di seluruh dunia. Pada saat pengembangan aplikasi core, pengembang data memilih data center yang terdekat dengan mereka sehingga tingkat konektivitas menjadi lebih tinggi. Sebagai contoh, apabila kita membuat suatu aplikasi pemilu di daerah tertentu, maka sebaiknya resource yang kita gunakan atau database dan lain-lain berada di daerah tersebut. Hal ini telah diimplementasikan pada teknologi Windows Azure. Jadi sekian dari saya, itulah penjelasan dari Microsoft Azure. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.